يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Selamat datang kami sampaikan kepada segenap pengurus Yayasan Gria Quran Indonesia, Mudir PTQ Gria Quran, para wali santri, para tamu undangan, dewan guru dan hadirin sekalian, serta seluruh calon wisudawan dan wisudawati. Dalam acara wisuda tahfiz Pesantren Tahfizul Quran Gria Quran Indonesia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Yayasan PTQ Gria Quran Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muhammad Taufik Zulkifli M.M. Yang kami hormati Ketua Yayasan PTQ Gria Quran Bapak Ismanus Setiabudi ST beserta jajarannya. Yang kami hormati Mudir PTQ Gria Quran Kiai Haji Mahmud Mahfuz
LCM. Yang kami hormati Penasehat PTK Gria Quran Al-Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz dan Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi LCMA Al-Hafiz. Yang kami hormati Ustadz Penceramah Wisuda Kiai Haji Dr. Wido Supraha MSc. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Agama. Yang kami hormati perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia Depok, Bapak Dr. Haji Nurahidin MK. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Suwanto LC MPD, Ketua MPDI Kota Depok. Yang kami hormati Ketua Panitia Wisuda Ustadz Muhammad Rashid Ridho SPD. Yang kami hormati Insinyur Haji Tengku Muda Yusuf Syah Putra MSI, DPRD Kota Depok Dapil Beji. Yang kami hormati Bapak Ubaidillah SEI, DPRD Kota Depok Dapil Beji. Yang kami hormati Bapak Tommy Hendra Jati, Presiden Human Initiative. Yang kami hormati Bapak Muhammad Soleh, Pimpinan Lembaga Auditor Soleh dan Partner. Yang kami hormati Ustadz Umar Faruk LCMA. Yang kami hormati Bapak Eko Kusumawan. Yang kami hormati Ustadz Adani Asidiki BAMSI. Dan yang kami hormati Ibu Siti Suherni, Ketua Komite Gria Quran, serta seluruh asatiz wal ustadzat PTK Gria Quran dan Dewan Guru Sekolah Terbuka, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara Wisuda Tahfiz Pesantren Tahfizul Quran Gria Quran Indonesia Angkatan 11 tahun 2026 dengan tema mencetak generasi Al-Quran, membangun peradaban. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Untuk menambah keberkahan acara kita kali ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. acara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh salah satu alumni PTI Gria Quran. Kami persilahkan dengan hormat Akhina Muhammad Qais Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Akhina Qais atas alunan dan suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menyejukkan hati dan menerangi langkah kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Andus Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM selaku pembina Yayasan Gereja Quran Indonesia. Yang kami hormati Kiai Haji Mahmud Mahfuz LC MH, Mudir Pesantren Tahfiz Gereja Quran. Yang kami hormati Bapak Ismanu Setiabudi ST selaku Ketua Yayasan PTQ Gereja Quran. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Widodo Praha MSI, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, dan juga pengisi tausiah pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA, Wakil Ketua MUI Depok. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Suwanto LC MPD, Ketua MPDI Kota Depok. Yang kami hormati Insinyur Haji Teguh Muhammad Yusuf Syahputra MSI, DPRD Kota Depok, Dapil Beji. Yang kami hormati Bapak Ubaidillah SEI, DPRD Kota Depok. Kami hormati Bapak Tommy Hendrajati, Presiden Human Initiative. Yang kami hormati Bapak Muhammad Soleh, donatur sekaligus pimpinan lembaga auditor Soleh dan Partner. Yang kami hormati Ustadz Umar Faruk LCMA. Yang kami hormati Ustadz Adanya Sidiki, mengisi kajian PTQ Gereja Quran. Yang kami hormati Ibu Siti Suherni selaku Ketua Komite Gereja Quran. Yang kami hormati keluarga Ibu Suzi Tafiana, Wakil PTQ Gereja Quran. Dan yang kami hormati pula para asatizah, Bapak Ibu orang tua wali santri yang berbahagia, serta yang kami banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati Pesantren Tahfiz Gereja Quran angkatan yang ke-11. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan keberhasilan putra-putri kita dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah. Memetik mangga di kebun paman, rasanya manis tak usah diragukan. Bersama Al-Quran raih kemuliaan, wisuda Gereja Quran membawa keberkahan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama, bekerja keras mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada para pengurus yayasan, komite,
dan panitia yang telah menginfakkan waktu dan tenaga demi suksesnya wisuda hari ini. Tujuan kita selenggarakan wisuda ini bukanlah sekedar seremonial saja. Lebih dari itu, ini adalah bentuk apresiasi dan syukur kita atas perjuangan para santri dalam berinteraksi, menghafal, dan menjaga kalamullah. Kita semua tahu perjalanan menjadi seorang hafiz dan hafizah bukanlah jalan yang mudah. Ada peluh, ada air mata, ada kejenuhan, dan kesabaran yang luar biasa yang telah mereka lalui bersama para asatiz PTQ Gereja Quran. Kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, wisuda ini hanyalah satu titik dari perjalanan yang sangat panjang. Perlu kalian ingat bahwa gelar penghafal Al-Quran adalah amanah yang sangat-sangat besar. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kalian ke depan. Jadilah pribadi yang berakhlakul karimah, rendah hati, bermanfaat bagi orang lain sebagaimana Al-Quran mengajarkannya. Hafalan yang ada di dalam dada-dada kalian harus terpancar melalui perilaku kalian sehari-hari. Selanjutnya kepada Umi Abi, orang tua wali santri, keberhasilan anak-anak Umi dan Abi hari ini adalah buah dari doa-doa yang Umi dan Abi panjatkan di setiap waktu, serta dukungan tanpa henti yang Anda berikan. Teruslah membersamai mereka, teruslah menjadi pendukung nomor 1 agar Al-Quran tetap terjaga di dalam hati mereka hingga akhir hayat. Hadirin yang kami hormati, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan hari ini, terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Segala kebaikan adalah milik Allah dan segala kesalahan datang dari keterbatasan kami. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup lagi dengan pantun. Kain tenun indah warnanya, dijahit rapi menjadi kemeja. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Rashid Ridho atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan video penampilan ucapan selamat wisuda dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti M.Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya menyampaikan selamat dan sukses atas wisuda para santri di pesantren Tahfidz Al-Quran Gereja Quran. Semoga semua alumni para wisudawan dapat menjadi generasi Qurani, generasi yang tidak hanya mampu membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai inspirasi untuk kita meraih kejayaan dan kemajuan umat dan bangsa. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Mudir PTQ Gereja Quran Indonesia, Kiai Haji Mahmud Mahfuz LCMH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang semangat ini, kelihatan sengatnya belum dibagi. Sekali lagi, daun salam, daun mangga. Siapa yang mau jawab salam, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama Bapak Pembina Yayasan Geria Quran Indonesia, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM. Beliau pembina, pendiri dan muassis, bahkan sponsor tunggal ya, berdirinya Geria Quran ini. Yang tak lupa Bapak Ketua Yayasan Geria Quran Indonesia, Bapak Ismanu Setia Budi ST, yang juga hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa Kiai Haji Dr. Nur Wahidin MA, Wakil Ketua MUI, insya Allah sebentar lagi akan menyusul. Ustadz Muhammad Suwanto LC, MPD, Ketua MPDI Kota Depok. Beliau sebenarnya harus mendatangi undangan pertemuan MPDI nasional di Malang, tapi demi Geria Quran beliau datang lebih awal. Dan insya Allah akan disupport habis-habisan sampai habis. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kota Depok yang hadir juga di tengah-tengah kita, Bapak Insinyur Haji Teuku Muhammad Yusuf Saputra MSI, mantan Ketua Fraksi DPRD Kota Depok. Mudah-mudahan beliau juga ikut membantu dan mengadvokasi semua aspirasi. Kemudian yang terhormat Bapak Tommy Hendar Jati, Bapak Presiden Human Initiative. Beliau ini Presiden HI atau dulu PKPU yang sudah diakui oleh PBB sebagai lembaga sosial atau semacam filantropi yang sudah diakui oleh PBB. Dan beliau yang mengirim diantaranya saya ke seluruh penjuru dunia untuk memberikan pencerahan dalam bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Terima kasih Pak Tommy sudah mengirim saya ke Australia, ke Taiwan, ke Korea, dan Hong Kong dan beberapa negara yang lainnya. Beliau yang berjasa, tapi dia tidak minta balas jasa. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Soleh kalau sudah hadir. Kemudian Bapak sudah hadir ya, termasuk donatur dan wakif ya dari untuk tanah Geria Quran bersama Ibu Susi Deviana sebagai wakif tanah Geria Quran. Bapak Fernandi Irawan, mantan Ketua Yayasan Geria Quran. Ustadz Umar Faruk LCMA bin Ustadz Suhaimi ya. Ini Umar Faruk seperti nama kakek saya. Nama saya Mahmud Umar Faruk. Jadi itu kakek saya.
Sateko belum hadir, Sateko juga belum hadir, dan seluruh undangan yang lain. Tak lupa Ketua Panitia Ustadz Muhammad Rosyid Ridho dan Ibu Ketua Komite Pesantren Ibu Siti Suherni yang hadir juga walaupun diundang mendadak. Tak lupa pula seluruh Dewan Guru dan Ustadz-Ustadzah yang ada, serta anak-anakku sekalian, wisudawan dan wisudawati semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Geria Quran ini insya Allah ke depan akan membawa berkah. Selanjutnya kita akan sampaikan program unggulan yang insya Allah akan kita terapkan semester depan, yaitu metode Atabah. Yang ini bagian daripada upaya dan usaha kita agar santri-santri yang ada ya bersanad ilmunya. Jadi ini karena selamat datang Bapak MUI ya. Wakil MUI. Beliau ini selalu datang setiap wisuda. Terima kasih Bapak, silakan. Jadi keunggulannya bisa diperoleh secara cepat, hafal maupun tartilnya mudah, bertahap, tuntas, terukur, menyenangkan, dan yang paling penting adalah bersanad. Dan ini yang seringkali diminta dan dituntut oleh para wali santri agar ilmunya bukan hanya mandek di sini, tapi bersanad kepada para masyayikh yang ada. Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Mukti MED yang sudi mengirimkan video rekaman ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Begitu pula Bapak Profesor Yasirli selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga mengirimkan rekaman video beliau untuk mengucapkan selamat terhadap acara wisuda kali ini. Tak ketinggalan pula anggota DPR RI Ustadz Muhammad Khalid SE MSI selaku anggota DPR RI Dapil Depok dan Bekasi juga mengirimkan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Ini adalah prestasi. Selamat datang Ustadz Wido Subraha selaku pemberi tausiah kepada kita semua. Beliau ini banyak jabatannya, wakil ketua kajiannya di MUI Pusat, juga beliau adalah wakil ketua MS Majelis Syuro KPUI dan juga dosen di Ibnu Khaldun. Jadi kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Khalid selaku anggota DPR RI juga mengirimkan video rekamannya, dan beberapa tadi juga mengirimkan karangan bunga. Ada Pak Tommy dari HI ya, mengirimkan karangan bunga, Pak Taufik, Pak Khalid, dan dari Dr. Bambang Sutomo selaku pimpinan Yayasan Muhammad dan pimpinan Metode Umi di Depok ya, dan dari Pak Soleh selaku akuntan publik juga mengirimkan karangan bunganya untuk memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Barangkali ini adalah sejarah dalam wisuda KEKI. Sepanjang 15 tahun baru kali ini mendapatkan penghormatan dan ucapan selamat dari para pejabat tinggi, dari menteri sampai anggota DPR RI. Mudah-mudahan ini sebuah secercah harapan bahwa KEKI menjadi perhatian. Terakhir saya akan sampaikan pesan kepada para wisudawan dan wisudawati. Pertama, jaga dan pertahankan ilmu yang sudah ada. Hafal berapa, jangan sampai hilang, musnah, sia-sia, tiada guna. Yang kedua, tingkatkan ilmu yang sudah ada. Berapapun yang sudah Anda peroleh harus ditingkatkan lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Yang ketiga, amalkan ilmu sesuai dengan kemampuan, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun.
Tak ketinggalan, jangan disimpan sendiri, tularkan ilmu yang Anda punya. Yang kelima, jangan lupakan doa orang tua, karena ada berhasil jasa mereka lah yang mendoakan setiap sepertiga malam untuk anak-anaknya. Dan berbaktilah kepada beliau-beliau ini, karena dengan berbakti Anda akan menjadi manusia sejati, insya Allah bisa bermanfaat untuk seluruh bangsa dan anak negeri. Oleh karena itu, mengabdilah kepada masyarakat, jangan hanya berada di tempat. Ajak semua keluarga, teman, dan saudara untuk menggantikan posisi Anda yang Anda tinggalkan di GI. Kalau Anda keluar 26 orang, ajak satu-satu untuk menempati kursi Anda di Geria Quran, sehingga Anda keluar 26, kita pun akan dapat kembalian santri baru 26 sebagai bentuk regenerasi dan kaderisasi penghafal Al-Quran. Demikianlah kira-kira yang bisa kami sampaikan, dan akan kami sampaikan pantun. Pergi ke pasar, beli santan, jangan lupa membeli cinta. Apa terusnya? Selamat wisuda bagi para penghafal Quran. Semoga Anda hidup penuh dengan keberkahan. Dan saya tutup dengan pantun. Burung merpati, burung cendrawasih, bulunya banyak berwarna-warni. Dari lubuk hati kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga wisuda tahun depan kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan saksikan video penyampaian ucapan selamat wisuda dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasirli STMT PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati angkatan ke-11 pesantren PTQ Geria Quran yang diwisuda hari ini. Tema mencetak generasi Al-Quran membangun peradaban merupakan tema yang sangat relevan. Semoga ilmu Al-Quran yang telah dipelajari menjadi cahaya yang menerangi kehidupan, membentuk akhlak yang mulia, serta menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Mari kita sampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan, para guru, para ustadz, orang tua, dan semua pihak yang telah mendidik serta membimbing para santri hingga mendapatkan capaian pada hari ini. Selamat menempuh perjalanan pengabdian sebagai generasi Qurani yang berilmu, berintegritas, dan membawa keberkahan bagi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan PT Geria Quran Indonesia, Ustadz Isbanu Setiabudi ST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat menghadiri wisuda santri angkatan 11 pesantren Tahfiz Geria Quran Depok dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati pendiri dan pembina Yayasan Geria Quran Indonesia, Ustadz Haji Muhammad Taufik Zulkifli. Kemudian mundir pesantren Geria Quran Kiai Haji Mahfudz LCMM,
Ketua UPZ Geria Quran dan sekaligus Wakil Ketua Yayasan Ustadz Ibrahim Rozin, Ketua Panitia Wisuda Ustadz Rashid Ridho SPD, keluarga besar Bapak Soleh dan Ibu Susi Tafiana, salah satu wakif tanah pesantren Geria Quran, serta tamu undangan Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA dari MUI Depok, yang terhormat Kiai Haji Dr. Haji Wido Supraha MSI dari MUI Pusat, kemudian Ustadz Sumanto tadi izin meninggalkan ruangan dari Ketua MPDI Depok, Insinyur Haji Tengku Muhammad Yusuf Saputra, anggota DPRD Depok. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir di acara wisuda ini. Bapak Tommy Hendrajati dari Ketua Presiden Human Initiative, dan para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kemudian juga tidak lupa para ustadz dan ustadzah, Dewan Guru PTQ Geria Quran, para orang tua dan wali santri, dan juga serta anak-anakku, para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Hari ini bukan sekedar acara wisuda, hari ini adalah momentum syukur atas perjalanan panjang dalam menjaga kalam Allah. Di pesantren Tahfiz Geria Quran, kita tidak hanya menargetkan lahirnya para penghafal Quran, tapi juga generasi Qurani yang mencintai, memahami, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini menjadi ruh pendidikan di Geria Quran melalui pembinaan tahsin, talaki, tahfiz, dan takrir yang dilakukan secara insentif. Untuk anak-anakku, para wisudawan, wisuda ini bukan garis akhir, justru ini adalah awal dari amanah yang lebih besar. Keberhasilan hari ini adalah buah dari sinergi antara keluarga, pesantren, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan putra-putri Bapak dan Ibu sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati angkatan 11. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ismanul Setiabudi ST atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan video penyampaian ucapan wisuda dari DPR RI fraksi PKS Dapil Depok Bekasi, yaitu Bapak Muhammad Khalid SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saya Muhammad Khalid, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengucapkan selamat atas lulusnya santri pesantren Geria Quran. Semoga menjadi insan generasi Qurani yang menebar inspirasi dan bisa menggapai mimpi dan visi Quran yang mencita-citakan bangsa yang bangga berlimpah. Insya Allah santri-santri akan menjadi teladan dalam mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran. Sebagaimana tema wisuda ini, mencetak generasi Quran, membangun peradaban. Kami selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi ke kota Depok, singgah sebentar membeli ketan. Hari ini hati terdegup menyambut wisuda para penghafal Quran. Dari Beijing menuju Jakarta, membawa kitab penuh cahaya. Geria Quran tempat tercinta, mendidik santri mulia akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Mudir Pesantren Tahfiz Al-Quran Geria Quran Ustadz Kiai Haji Mahmud Mahfuz LCMH yang barusan memberikan sambutan kepada kita semua. Kemudian tadi juga ada Ketua Yayasan Geria Quran Indonesia Ustadz Ismanus Yabudi ST. Kemudian tamu-tamu yang sudah hadir ini Bapak Kiai Haji Dr. Bidok Supraha MSI, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengajian MUI Pusat ya. Jazakallah atas kehadirannya Ustadz. Kemudian Ustadz Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA, Wakil Ketua MUI Kota Depok, selalu datang Ustadz ya dari wisuda. Barusan sudah pulang tadi ya Ustadz Muhammad Suwanto LC MPD. Kemudian anggota DPRD Kota Depok kita ya, Bapak Insinyur Haji Tengku Muhammad Yusuf Putra MSI. Dapil sini ya, Dapil GG ya. Kemudian Bapak Tommy Hendrajati dari Tuman Inisiatif. Kemudian yang sudah datang juga ini Bapak Soleh bersama Bu Susi Afiana sebagai wakif dari Tanah Geria Quran salah satunya. Kemudian Ustadz Umar Faruk LCMC ya, bin Dr. Abdul Sahimi, rekan saya di sana ya, di DPRD. Kemudian yang lainnya dari yayasan ada Ibu Tri Agustian Nining, namanya Nining ya, nama lengkapnya siapa ya? Sama Bu Fitri ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan terutama juga para pengajar, para guru, para ustadz, ya, para asatidz dan ustazah, dan kemudian tentu saja adalah para orang tua dari santri-santri yang akan di wisuda hari ini ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sebentar lagi akan mendapatkan satu pintu surga insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa dipelihara tuh pintu surga. Beliau-beliau ini adalah anak-anak kita yang harus kita jaga hafalannya, kita jaga akhlaknya juga, sehingga nanti memang benar-benar akan menyambut kita. Ada pahala yang tidak bisa, ada pahala yang tidak kita sangka-sangka nanti di akhirat kelak ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua sehingga terus bisa berada bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan juga akan memberikan syafaatnya ya, terutama bagi kita yang dekat yang menjalankan Al-Quran. Ya mungkin sedikit cerita ya bahwa Geria Quran ini sudah dari tahun 2011 sebenarnya. Ada santri-santri penghafal Quran yang sudah selesai dari pesantrennya Ustadz Dr. Ali Ahmadi itu datang ke saya ya, ada Ustadz salah satunya Ustadz Ahyar, ini pembinanya di sini Ustadz Wido ya, pembina Ustadz Ahyar ya. Kemudian ada Ustadz Alam Syekh di sini masih ada, Ustadz Hafizi, kemudian Ustadz Suryanto, Ustadz Herman Sumantri. Artinya yang dibutuhkan itu guru-guru bilang seperti bukan guru Al-Quran ya. Nah, sehingga akhirnya dengan segala keterbatasan saya kira kalau gitu dikawinkan saja nih, ada rumah kecil rumahnya ya, akhirnya kemudian kita sebarkan undangan ke seluruh provinsi di Indonesia. Mereka siap untuk bisa ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan datang 30 juz Al-Quran ya. Nah, tapi yang walaupun sederhana ternyata Allah memberikan terus nih pada orang-orang yang bersama Al-Quran, memberikan rezeki, memberikan keberkahan ya. Jadi ketika sudah selesai 12 orang lulus atau 12 orang wisuda, ternyata ada 4 orang yang bisa tasnya Al-Quran. Ternyata sedikit demi sedikit mereka terus berkembang, ternyata tanah juga makin besar. Salah satunya kemudian Ibu Susi Tafiana menjual tanah yang besar sambil ada bagian yang ini nggak usah dibayar nih Ustaz gitu. Ini diwakafkan ya, jadi ada tanah yang diwakafkan, ada tanah yang dijual. Jadi kalau santri-santri sekarang itu
lapangan itu sebagian punya khusus itu ya, lapangan. Kemudian ada lagi sebelahnya Bu ya, sebelahnya kita bebaskan juga ya. Nah itu insya Allah menjadi cikal bakal, menjadi saksi dari sejarah santri-santri Gereja Quran yang mana akhirnya kemudian sekarang kita sudah menelurkan berapa 562 ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi amal soleh, amal jariah dari semua ya, termasuk yang kemudian hadir ya. 2018 kita membentuk yayasannya, kemudian supaya lebih pantas gitu ya pesantren, maka mudirnya itu harus orang hebat loh ya, harus kiai haji yang paham dari MU lah kira-kira gitu ya. Nah ini ada dapat nih Ustaz Mahmud Mahfuz LCMH ya. Nah mudah-mudahan ini Ustaz yang di sini juga semua bisa membantu ya. Selamat datang Dr. Eko Kusmawan juga baru datang, beliau akan memberikan umroh juga nih kelihatannya kepada santri-santri dan tapi kemudian ya tetap ketika kita ada di posisi seperti ini artinya posisi yang tidak jauh berbeda dengan saat yang lalu, maka waskuru is antum qalilun mustad'afun fil ard gitu ya. Jadi ingatlah ketika kamu dulu miskin sedikit ya, miskin di dunia ini. Nah itu sering saya renungi ya. Jadi waktu itu saya belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi anggota dewan dan lain-lain. Ya, tapi kemudian sekarang sudah ya, sekarang sudah mendapatkan segala sesuatu lah kira-kira seperti itu. Senantiasa saya mengingat itu, selalu ingat ya bahwa dulu itu kita nggak punya apa-apa, kita sedikit, kita miskin ya. Tapi kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi ketika kita sudah sukses, maka jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Tetap harus istiqomah di jalan Allah dan Rasul ya. Terus ujungnya itu wala tahunu amanatikum, dan jangan mengkhianati amanah yang sudah diberikan kepada kamu wa antum ta'lamun, dan kamu itu mengetahuinya ya. Artinya selain kemudian menjadi ikut senantiasa istiqomah di jalan Allah walaupun kita sudah sukses, maka juga kita harus tidak mengkhianati apa-apa yang sudah kita terima ya. Artinya sekarang ini bapak-bapak yang depan terutama ya, bahwa ketika kita sudah sukses, sudah punya macam-macam itu, maka tetaplah maksud saja saya cuma ini mengajari bebek berenang ya, tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian satu lagi, bahwa kita punya amanah, ketika kita punya harta, kita punya kekuatan secara politik misalnya, maka kita tetap menggunakan itu untuk hal-hal yang baik ya. Itu saja mungkin ya cerita tentang masa lalu ya. Biasa kalau orang tua itu ceritanya nostalgia ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak santri-santri yang ada di mana-mana dari GEKI ya. Kalau di medsos, bahkan di medsos itu ada Abian Takia siapa ya? Yang cerita dia sedang di Tunisia atau di mana ya. Kemudian ada yang lain-lain lagi ya. Mudah-mudahan untuk para wisudawan hari ini saya ingin berpesan, kalian itu adalah mata rantai dari keberkahan ini ya. Jadi insya Allah la takhunullah wa rasul ya, jangan khianati Allah dan Rasul. Artinya istiqomah, tetap berada pada jalan yang lurus, walaupun udah hafal Quran, udah tasbih dan lain-lain, tapi justru sekarang godaannya habis wisuda ya, bagaimana mempertahankannya. Ini para orang tua juga, bagaimana anak-anak yang sudah menjadi hafiz Al-Quran ini bisa terus berada dalam lingkungan yang mendukung ya, kehafizahan atau kehafizan mereka ini. Dan hafalan Quran itu bukan prestasi pribadi yang harus dibanggakan, tapi itu adalah amanah yang harus dipegang ya. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ya, sebaik-baik engkau adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Mengajarinya itu bisa dalam perilaku terutama ya, atau dalam langsung gitu. Oh ini hafiz Quran, bentuknya kayak gini nih. Dan bentuknya adalah yang memang sesuai dengan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah Al-Quran yang berjalan. Yang mudah-mudahan itu dapat kita capai semua.
semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga geria Quran dan kita semua di sini, dan semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dari Al-Quran karena kita senantiasa bersama Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM atas sambutannya. Prosesi wisuda tahfiz Pesantren Tahfizul Quran Gria Quran Indonesia Angkatan 11 tahun 2026. Kepada para wisudawan dan wisudawati, kami persilahkan untuk bersiap menempati posisi masing-masing. Baiklah, prosesi wisuda akan segera dimulai. Kami panggil wisudawan pertama, Ananda Lutfi Al-Karim Ahmad, putra dari Bapak Ahmad Yani dan Ibu Siti Badriyah, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasbih 10 juz. Selanjutnya, Ananda Faisal Zafran Ramadan, putra dari Bapak Suyoto dan Ibu Suparmi, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasmi 20 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Fakir Karyana, putra dari Bapak Dadang Karyana dan Ibu Nova Susanti, telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Syakil Ali, putra dari Bapak Fatika Setiana dan Ibu Nurwidayani, telah menyelesaikan hafalan 28 juz. Selanjutnya, Ananda Zaid Ibadur Rahman, putra dari Bapak Sriyanto Sugeng Wahyudi dan Ibu Dian Ekawati, telah menyelesaikan hafalan 14 juz. Selanjutnya, Ananda Hafiz Amrullah, putra dari Bapak Asep Sukana dan Ibu Suci Wismiati, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasmi 15 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Fayyad Ibrahim, putra dari Bapak Teguh Prayitno dan Ibu Nenek Nur Sa'ad, telah menyelesaikan hafalan 5 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Fahmi Siddiq, putra dari Bapak Edison dan Ibu Elok Dewi Oktavianti, telah menyelesaikan hafalan 29 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Fikri Solahuddin, putra dari Bapak Amri Ihsan dan Ibu Nur Hasan,
telah menyelesaikan hafalan 16 juz. Selanjutnya, Ananda Zuhiratin Fastawa, putra dari Bapak Yudi Fastawijaya dan Ibu Zaitun, telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Naufal Habib Al-Faruq, putra dari Bapak Dwi Adi Cahyono dan Ibu Nunung Nurmadian, telah menyelesaikan hafalan 28 juz. Selanjutnya, Ananda Ahmad Ayash Arroya, putra dari Bapak Asad Ahmad Sabturi dan Ibu Raulina Rauzan Nasution, telah menyelesaikan hafalan 11 juz. Selanjutnya, Ananda Fikri Ahmad, putra dari Bapak Bintu Ancono dan Ibu Oot Hotin, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasbih 5 juz. Selanjutnya, Ananda Zuina Fahma Husnaya, putri dari Bapak Setiono ST dan Ibu Nur Hidayah, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasbih 30 juz. Selanjutnya, Ananda Al-Lailatu Al-Jumanatu Al-Ali, putri dari Bapak Trio Segala SHMH dan Ibu Nur Hayati SPD, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasbih 5 juz. Selanjutnya, Ananda Najwa Musfiro, putri dari Bapak Sarman Pei dan Ibu Marhumah, telah menyelesaikan hafalan 15 juz. Selanjutnya, Ananda Fatimah Abisa Maheswari, putri dari Bapak Agus Riyad dan Ibu Khairun Nisa, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasbih 5 juz. Selanjutnya, Ananda Syafina Ardiana Pratiwi, putri dari Bapak Sugino dan Ibu Sarmi, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasmi 20 juz. Selanjutnya, Ananda Naura Paula Karima Rizquita, putri dari Bapak Dr. Rizky Hartono SPI dan SI dan Ibu Yustia Pujianti Subianto SP, telah menyelesaikan hafalan 26 juz. Selanjutnya, Ananda Zata Hazin Azim, putri dari Bapak Yudi Pastawijaya dan Ibu Zaitun, telah menyelesaikan hafalan 25 juz.
Selanjutnya, Ananda Siti Khadijah M. Halim, putri dari Bapak Muji Halim, SPDI, dan Ibu Mana Husniati, telah menyelesaikan hafalan 7 juz. Selanjutnya, Ananda Qudsia Hamsa Salsabila, putri dari Bapak Winarno dan Ibu Rini Alfia, telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Allah Allah ya Allah, Allah Allah Allah, Allah ya kita. Selanjutnya, Ananda Khairuna Kamaliyah, putri dari Bapak Ahmad Habib dan Ibu Anita Dwiriyanti, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasbih 5 juz. Selanjutnya, Ananda Najma, putri dari Bapak Hasanuddin Azzali MA dan Ibu Rahimatus Sa'diyah LC, telah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan tasmi 10 juz. Selanjutnya, Ananda Fairuz Karimah, putri dari Bapak Fauzi Alfianto dan Ibu Arindamani Sipit, telah menyelesaikan hafalan 15 juz. Inilah para wisudawan dan wisudawati angkatan 11 tahun 2026 yang telah menyelesaikan prosesi wisuda tahfidz pada hari ini. Semoga menjadi generasi penjaga Al-Quran yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, prosesi akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hadirin yang berbahagia, kini kita beranjak menuju rangkaian acara berikutnya. Marilah kita bersama-sama menyimak Tasmi'ul Quran, dilanjutkan dengan doa Hatmil Quran serta ikrar santri yang akan dipersembahkan oleh para peserta wisudawan dan wisudawati. Kepada Ananda, para wisudawan dan wisudawati, kami persilakan. Alif Lam
Innaka antal wahhab
Sekar Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ikrar wisudawan. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan wisudawati. Kami wisudawan wisudawati. PTQ Gria Quran berikrar. PTQ Gria Quran berikrar. 1. Akan senantiasa berusaha. Akan senantiasa berusaha. Berpegang teguh terhadap akidah. Berpegang teguh terhadap akidah. Nilai-nilai. Nilai-nilai. Dan syariat ajaran Islam. Dan syariat ajaran Islam. 2. Akan senantiasa berusaha. Akan senantiasa berusaha. Menjaga akhlak yang baik. Menjaga akhlak yang baik. Sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam. 3. Akan senantiasa berusaha. Akan senantiasa berusaha. Menjaga hafalan Al-Quran. Menjaga hafalan Al-Quran. Dan mengamalkan isi serta kandungannya. Dan mengamalkan isi serta kandungannya. 4. Akan senantiasa berusaha. Akan senantiasa berusaha. Mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Yang telah diperoleh. Yang telah diperoleh. Di PTQ Gria Quran. Di PTQ Gria Quran. 5. Akan senantiasa berusaha. Akan senantiasa berusaha. Menjaga nama baik pesantren. Menjaga nama baik pesantren. Dan menjaga silaturahim. Dan menjaga silaturahim. Dengan keluarga besar PTQ Gria Quran. Dengan keluarga besar PTQ Gria Quran. Wallahu a'la ma naqulu syahid. Allahu a'lam ma naqulu syahid. Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. Atas apa yang kami ucapkan. Depok, 28 Juni 2026. Depok, 28 Juni 2026. Tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu Taujihat wal Irsyad yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Bido Supraha MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Dr. Saiful Dr. Taufik, muassis Gria Quran, wakil rakyat juga di Jakarta. Yang saya muliakan Ustaz Mahfuz LCMH, alumnus Libya, alumnus Pondok Pesantren Lirboyo. Tepuk kita mau lebih canggih lagi. Yang saya muliakan Ustaz Ismanu SD, yang saya muliakan Dr. Nur Wahidin dari MI Depok, Ustaz Eko, Ustaz saya nggak hafal satu-satu tapi insya Allah wajahnya orang soleh semua. Ada Dr. Adani, insya Allah belum dokter tapi segera guru Gria Quran, dan juga supervisor sekolah adab Insan Mulia. Seluruh ayah bunda wali santri, dan yang kami banggakan seluruh santri alumnus Gria Quran angkatan ke-11, 25 orang yang hadir, 8 orang pakai kacamata. Ya, insya Allah semuanya berkah
Uhayyikum jami'an bi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal israhu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Alhamdulillah, pagi ini kita semua berbahagia karena bertambah calon-calon ahlullah, ahlul Quran, keluarganya Allah yang saya doakan istiqomah menjaga Al-Quran. Siapapun yang menjaga Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjaganya. Dengan Geria Quran saya tidak asing karena dulu sejak Ustaz Akhyar dulu ya. Kayaknya yang pertama Ustaz Akhyar ya. Ustaz Akhyar dulu sebelum beliau melanjutkan perjuangannya di NTB, beliau salah satu pejuang juga di awal-awal. Kenapa saya katakan tadi calon ahlullah? Yang pertama karena apa yang telah antum capai pada hari ini belumlah puncak dari segala-galanya. Mungkin bisa dipandang ini baru awal dari sebuah perjuangan yang insya Allah lebih menarik lagi. Karena para ahlul Quran, sahibul Quran adalah orang yang dia beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka jangan jadikan Al-Quran itu sekedar hafalan. Dari akal harus turun ke dalam jiwa. Jiwamu harus bersih dengan cahaya Al-Quran. Kalau jiwamu bersih, maka jiwa itu akan memerintahkan jasad untuk beramal saleh. Maka kelihatanlah amalnya Qurani. Jadi cara berpikirnya Qurani, cara berkata-kata Qurani, dan amal-amalnya Qurani. Dan Al-Quran itu turun memang agar kita berakhlak dengannya. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu nama kitab suci kita yang kalau dibaca artinya bacaan. Ya, bacaan. Maka orang yang membaca Quran dia akan punya potensi membangun peradaban. Jadi saya ingin sampaikan satu hal yang penting dan wajib hadir dalam jiwa setiap alumni adalah antum harus percaya diri. Quran surat Ali Imran 139 mengingatkan kita wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun. Ya, jangan lagi kita di luar gedung ini malu-malu, merasa rendah diri karena antum punya potensi menjadi pembangun peradaban. Kenapa? Karena visi antum Quran, narasi antum Quran, semuanya Quran. Maka ahlul Quran itu tanggung jawabnya menarik. Dia tidak boleh lagi bergantung sama pemikiran-pemikiran manusia. Mulai dari para orang-orang yang dianggap pintar di Yunani kuno dulu, ada Thales of Miletus, orang paling atas, Anaximander, Anaximenes, Diopantos, Aristoteles, Socrates, Plato. Apapun pendapat mereka hanya spekulatif. Tapi Al-Quran bukan spekulasi. Quran itu Al-Haq. Dia datang dari Al-Haq. Maka Allah ingatkan kepada kita, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi sesudah Al-Haq itu kecuali kesesatan. Maka siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsunya bighairil huda, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahlul Quran tidak boleh baper bawa perasaan. Mulai sekarang harus bergeser menjadi ba'i. Apa itu ba'i? Bawa ilmu, bawa iman dan kemudian bawa ilmu. Ya, boleh jadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Apa yang kalian benci, apa yang kalian sukai belum tentu baik ataupun tidak baik untuk kalian. Karena sadar baik tidak baik ada di dalam Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, Dia yang Maha tahu, kita ini tidak punya pengetahuan. Seandainya ilmu Allah itu ada 10 bagian, Allah hanya membagi 1 bagian ilmu untuk kita semua. Dan itu pun remeh-remehnya, remah-remahnya yang datang kepada kita. Maka antum belum disebut berilmu hanya sekedar hafal Quran. Antum disebut berilmu kalau antum tunduk setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk bukan karena sekedar takut, tapi tunduk karena cinta kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan orang yang berilmu itu cirinya dia tunduk. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka antum lebih baik daripada kita semuanya hari ini, karena usia SMP, SMA sudah selesai. Ada yang sudah selesai, ada yang terus melanjutkan. Maka penghafalan Quran itu tidak selesai. Ya, Ustadz Adani ini pemenang MTQ tafsir di Bangka Belitung, ya kan? Tapi merasa belum cerdas juga, karena Quran itu semakin dibaca makin kurang gitu. Apalagi kalau tidak memahami artinya, jauh dari kekurangan. Ya, Ustadz Adani saja merasa masih kurang, sehingga harus kuliah lagi doktor, gitu kan? Maka antum S1 juga belum kan? Kuliah S1, lanjut S2, lanjut S3, lanjut kalau ada STR. Ya. Jangan mau kalah sama Samsung. Samsung sudah S26 Ultra. Ya. Antum S1 belum kan? Nah, harus makan. Jadi jangan merasa cukup. Ya. Sekarang beberapa orang Melayu di Malaysia yang pernah kita tanya untuk kita kasih beasiswa di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, itu banyak penghafal Quran yang tidak mau kuliah. Bukan banyak lah, ya sebenarnya sedikit. Kenapa? Enggak usah, kami cukup jadi penghafal Quran saja. Lah, kita jumlah doktornya harus lebih banyak dari Israel. Israel itu kan negaranya, nah beliau kan mengingatkan ke saya, Israel nih kan, yang menyerang kita, menyerang Palestina. Besaran kota Israel sama DKI besaran mana Ustaz? Besar DKI. Tapi jumlah dokternya mengalahkan jumlah dokter di Indonesia. Maka saya tidak ingin antum berhenti narasi pendidikan, lanjut. Tapi antum sudah punya bekal luar biasa. Ada 6.236 ayat Al-Quran di kepala antum, insyaallah. Ada 77.439 kosakata. Ya, ada 340.740 huruf. Yang di dalamnya kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani terdapat 6.666 kandungan ayat. Ya, berapa? 6.666 kandungan ayat. Jumlah ayatnya 6.236. Jumlah yang